Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep laju reaksi. Jadi, tonton videonya sampai habis ya. Banyaknya fenomena alam dan fenomena dalam kehidupan sehari-hari terjadi karena adanya suatu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini dapat berlangsung dengan cepat dan dapat juga berlangsung dengan lambat. Ini adalah beberapa contoh reaksi yang dapat berlangsung dengan cepat, seperti ketika kita menghidupkan kompor dan ketika kita menghidupkan kembang api, maka reaksinya berlangsung secara cepat. Sedangkan reaksi lambat, contohnya seperti ketika pembusukan pisang dan perkeratan besi yang memerlukan waktu yang relatif lama. Hal inilah yang menyebabkan reaksi dapat berlangsung dengan lambat. Jadi, cepat lambatnya suatu reaksi kimia, inilah yang disebut dengan laju reaksi. Kita akan membahas lebih lanjut, jadi tonton sampai habis ya. Reaksi kimia menyangkut perubahan dari suatu pereaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk yang dapat dinyatakan dalam persamaan reaksi. Konsep laju reaksi ini mempelajari kecepatan berkurangnya jumlah reaksi dan bertambahnya hasil reaksi. Hal ini ditandai dengan perubahan konsentrasi dari reaktan dan produk. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita terlebih dahulu tahu tentang konsentrasi larutan dalam molaritas. Kadar suatu zat terlarut dalam larutan dapat dinyatakan dengan konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ini dapat dinyatakan dengan berbagai cara, seperti molaritas dan fraksi mol. Namun, pada video kali ini kita akan hanya membahas tentang molaritas yang akan kita gunakan pada persamaan laju reaksi. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan yang dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus M sama dengan N per V dalam bentuk liter, di mana M sama dengan molaritas, N sama dengan mol zat terlarut, dan V merupakan volume larutan. Jika yang ketahui massa dan MR, maka kita dapat menentukan molaritas dengan menggunakan rumus massa per MR dikali 1000 per volume dalam bentuk mili. Selanjutnya contoh soal. Pertama, hitunglah molaritas larutan yang mengandung 11,7 gram NaCl dalam 500 ml larutan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan terlebih dahulu mol dari NaCl dengan menggunakan rumus massa per mR. Diperolehlah mol NaCl yaitu 0,2 mol. Selanjutnya, kita tentukan molaritas NaCl dengan menggunakan rumus mol per volume. Diperolehlah molaritas NaCl yaitu 0,4 molar. Contoh soal yang kedua, hitunglah volume larutan NaOH 0,25 molar agar mengandung 1,5 mol NaOH. Untuk penyelesaian soal ini, kita menggunakan rumus volume larutan sama dengan mol zat per molaritas, di mana mol zatnya telah diketahui yaitu 1,5 mol dan molaritasnya yaitu 0,25 mol. Maka volume larutan NaOH dalam 0,25 molar adalah 6 liter. Laju reaksi adalah besarnya perubahan suatu reaksi dan hasil reaksi per satuan waktu, atau laju berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu dan laju bertambahnya konsentrasi tiap produk tiap satuan waktu, dengan satuannya adalah molar per sekon. Sebagai contoh, A ditambah B menghasilkan C dan D, di mana A tambah B ini merupakan reaksi dan C tambah D itu merupakan hasil reaksi. Jika kita gambarkan suatu grafik, maka yang terjadi ketika A dan B bereaksi menghasilkan C dan D, reaktan berada pada konsentrasi yang besar. Kemudian, produk belum terbentuk. Seiring dengan berjalannya waktu, reaktan akan semakin berkurang, sementara produk semakin lama akan semakin bertambah. Sehingga dapat dituliskan persamaan untuk menghitung laju konsentrasi reaktan, yaitu A dan B. Untuk yang A, VA sama dengan min perubahan konsentrasi A per perubahan waktu, di mana persamaan ini dapat dibaca laju berkurangnya konsentrasi A tiap satuan waktu. Dan untuk persamaan yang B, yaitu VB sama dengan minus perubahan konsentrasi B per satuan waktu. Untuk laju C dan D yang merupakan produk,
VC sama dengan plus perubahan konsentrasi C per perubahan waktu. Dan untuk D, VD sama dengan positif perubahan konsentrasi D per perubahan waktu. Tanda positif pada produk menunjukkan laju bertambahnya konsentrasi karena merupakan produk. Ketika kita akan menghitung atau membandingkan suatu laju yang diketahui dan ditanyakan, dapat digunakan rumus perbandingan laju sama dengan perbandingan koefisien. Dari persamaan reaksi di atas, dapat dituliskan VA banding VB banding VC banding PD sama dengan angka koefisiennya. A banding B banding C dan banding D. Untuk lebih memahami mengenai konsep laju reaksi, perhatikan contoh berikut. Bila pada suhu tertentu, laju reaksi penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 6 mol per liter sekon, maka laju reaksi pembentukan NO2 adalah, pertama kita buat reaksi yang terjadi, yaitu N2O5 menjadi NO2 ditambah O2. Lalu kita samakan koefisiennya, di mana kita kali 2, yaitu menjadi 2N2O5 menjadi 4NO2 ditambah O2. Nah, perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisiennya. VN2O4 banding NO2 sama dengan 2 banding 4. Atau dapat mudah kita tulis, yaitu VN2O4 per VNO2 sama dengan 2 per 4. VNO2 sama dengan 4 per 2 dikali VN2O sama dengan 2 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6 mol per liter sekon. Hasilnya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 6 mol liter per sekon. Contoh soal yang kedua. Ke dalam ruangan yang volumenya 10 liter direaksikan 0,1 mol gas N2 dan 0,1 mol gas H2. Sesuai dengan persamaan reaksi, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik dan masih tersisa 0,08 mol gas N2, tentukan laju reaksi berdasarkan yang pertama, gas nitrogen bereaksi dengan VN2, yang kedua, gas hidrogen yang bereaksi dengan VH2 dan gas NH3 yang dihasilkan, yaitu volume dari NH3. Untuk menyelesaikan soal ini, maka mol N2 yang bereaksi sama dengan mol awal dikurang mol akhir. Kemudian kita kurangkan 0,1 dikurang 0,08, maka diperoleh molnya yaitu 0,02 molar. Kemudian kita tentukan molaritasnya menggunakan mol per V, di mana konsentrasi berkurangnya N2 sama dengan 0,02 mol per 10 liter, sama dengan 0,002 molar. Untuk yang A, volume N2 sama dengan delta konsentrasi N2 per delta perubahan waktu, sama dengan 0,002 molar per 5, menghasilkan min 0,0004 atau min 4 dikali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Untuk yang B, volume N2 banding volume H2 sama dengan 1 banding 3. Dapat kita tuliskan volume N2 per volume H2 sama dengan 1 banding 3. Maka kita dapat tuliskan volume H2 sama dengan 3 dikali volume dari N2, di mana volume N2 kita dapat tadi yaitu 4 dikali 10 pangkat 4 molar per sekon. Maka diperoleh 1,2 dikali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Nah, karena ini volume N2 merupakan laju penguraian, maka kita dapat menuliskan min 1,2 dikali 10 pangkat min 3 molar per sekon. Untuk yang C, yaitu volume N2 banding volume NH3 sama dengan 1 per 2, di mana volume NH3 sama dengan 2 dikali volume dari N2, di mana volume N2 yaitu 4 dikali 10 pangkat min 4, sama dengan 2 dikali 4 kali 10 pangkat 4, diperoleh volume NH3 yaitu 8 dikali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Karena NH3 merupakan produk, maka dapat ditulis positif 8 dikali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Adapun kesimpulan dari konsep laju reaksi yaitu kecepatan berkurangnya jumlah reaksi dan bertambahnya hasil reaksi. Hal ini ditandai dengan
Perubahan konsentrasi dari reaktan dan produk. Laju reaksi adalah besarnya perubahan suatu reaksi dan hasil reaksi persatuan waktu. Hal ini ditandai dengan perbandingan laju reaksi sama dengan perbandingan koefisiennya. Sekian video pembelajaran hari ini mengenai konsep laju reaksi. Semoga bermanfaat dan thanks for watching.